Mengetahui bahwa Dan-a adalah tunangan Chamin, Jerry merasa kecewa dan memutuskan untuk meninggalkan mereka. Sementara itu, Dan-a merasa marah karena Chamin tidak menjawab panggilannya. Meskipun pertunangan mereka hanya untuk tujuan strategis, Chamin tetap harus menjalankan perannya dengan baik. Jika Chamin berkencan dengan wanita lain, bukan hanya nama baik perusahaannya yang dipertaruhkan, tetapi juga citra publik Dan-a yang telah ia bangun dengan susah payah. Oleh karena itu, Dan-a memperingatkan jika Chamin terus melakukannya, dia tidak akan tinggal diam. Meskipun merasa aneh karena Chamin selalu mengaku tidak tertarik menjalin hubungan dengan wanita, Jarim terkejut mendapati bahwa ternyata Chamin memiliki seorang tunangan. Saat merenungkan hal tersebut, ingatannya melayang kembali ke momen ketika Chamin menggendongnya. Jarim tidak bisa menahan senyum kecilnya, terpukau oleh proporsi tubuh Chamin yang mengesankan. Sementara Chamin berolahraga di kamarnya, lantaran tidak bisa tidur. Pikirannya terus-menerus dipenuhi oleh bayangan Jarim, terutama saat ia menggendongnya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, kenangan itu kembali, membuat hatinya berdebar tanpa henti. Keesokan harinya di kediaman Dan-a, terlihat sang ayah sedang melukis di atas kertas besar. Di saat yang sama, ia menanyakan kepada putrinya tentang hubungannya dengan Chamin dan kapan mereka akan menikah. Mendengar pertanyaan itu, Dan-a tiba-tiba marah dan mematahkan papan tinta di depannya. Ia menegaskan bahwa Chamin hanyalah rekan strategis, dan mereka berdua telah memutuskan hanya akan bertunangan seumur hidup tanpa ikatan pernikahan. Sang ayah yang melihat kemarahan putrinya menjadi ketakutan, sama halnya dengan paman-paman Dan-a yang awalnya hendak menghampiri, namun mengurungkan niat mereka setelah melihat kemarahan ponakannya. Pagi itu, Jarim bersiap-siap untuk hari keduanya bekerja. Ia dibantu oleh rekan kerjanya, Romi, untuk mengelilingi ruangan-ruangan di klub dan mempelajarinya. Pertama, mereka menuju ke ruangan taman anak-anak. Jarim heran mengapa ada tempat seperti itu di klub orang dewasa. Romi menjelaskan bahwa Chamin dan karyawan lainnya suka menghabiskan waktu di sana untuk menghilangkan stres. Saat Jarim masih tercengang, tiba-tiba Chamin muncul, gemar bermain seperti Pororo, mengejutkannya. Selanjutnya, Romi membawa Jarim ke ruangan yang menyimpan berbagai lukisan indah. Romi menunjukkan sebuah potret yang dianggap Chamin sebagai potret dirinya. Namun lukisan tersebut lebih mirip potret payung, karena fokus utama lukisan adalah payung, bukan wajah Chamin. Terakhir, Romi membawa Jarim ke tempat yang paling bagus dari semua ruangan sebelumnya, sebuah tempat untuk bersantai-santai, dan juga bisa digunakan untuk berkencan. Tak lama kemudian, Chamin datang, menghindari wanita-wanita lain yang berusaha menggoda dirinya, karena ia menganggap semua wanita seperti batu. Chamin membawa Jarim ke tempat penyucian pakaian. Ia menyuruh Jarim untuk mencuci semua pakaian yang ada di sana, lalu meninggalkannya. Saat Jarim sedang mencuci, Dan-a tiba-tiba datang menghampirinya. Dan-a mengatakan bahwa ia mendengar Jarim datang ke sini untuk mencari suami yang baik. Dan-a dengan sengaja berbohong, menyuruh Jarim untuk pergi ke paviliun keinginan supaya bisa mendapatkan suami yang baik, seperti para pendahulunya yang juga memiliki impian menjadi Cinderella. Setelah selesai mencuci pakaian, Jarim bersiap-siap menjemurnya di halaman klub. Agar tidak terlalu sepi, ia memutar lagu di ponselnya dan memakai earphone. Tak lama kemudian, Chamin datang menghampirinya dan mengambil satu earphone dari telinga Jarim, karena penasaran dengan apa yang didengarkan Jarim. Namun, Chamin datang di waktu yang salah. Lagu yang sedang diputar berganti menjadi konten audiobook dewasa milik temannya, Melissa. Jarim merasa ternistakan, namun dengan cepat membela diri, menjelaskan bahwa itu milik temannya. Tiba-tiba mereka berdua terjatuh dan saling berpandangan. Sadar akan situasi tersebut, mereka segera bangkit. Dengan sikap tanpa malu, Jarim malah meminta Chamin untuk mengeklik tombol suka di konten dewasa tersebut.
yang entah bagaimana justru membuat Chamin terpesona. Chamin yang merasa malu segera meninggalkan Jerim, namun terkejut ketika mendapati Dan-a berdiri di hadapannya. Dan-a langsung menginterogasi Chamin, menanyakan apakah ia menyukai Jerim. Dan-a juga menyuruh Chamin untuk menjadikan Jerim seperti Cinderella agar dia bisa pergi secepat mungkin. Mendengar itu, Chamin dengan tegas menyuruh Dan-a keluar dari ruangannya. Malam itu, setelah pulang kerja, Jerim mampir ke tempat kerja Hwajin. Ia ingin meminjam uang sebesar $1.000 untuk pergi ke pavilion keinginan yang disarankan oleh Dan-a. Jerim berjanji akan mengembalikannya saat gajian tiba, namun Hwajin tidak bisa memberikannya, karena dirinya juga sedang tidak punya uang sama sekali. Di rumah sakit, Chamin menjenguk ayahnya yang sedang dirawat. Saat mereka mengobrol, sang ayah menyuruh Chamin untuk tidak melirik wanita dan menganggap wanita seperti batu. Tak lama kemudian, seorang suster datang dan memberitahu bahwa ayah Chamin akan diperiksa besok pagi. Namun ayahnya tiba-tiba menggoda suster itu di hadapan Chamin, menunjukkan betapa berbeda ucapannya dari tindakannya. Diam-diam, Chamin mendengarkan audiobook rekomendasi dari Jerim. Tiba-tiba teringat adegan Jerim yang terjatuh, tetapi dalam versi dewasa. Chamin kaget sendiri dengan pikirannya. Sementara itu, Jerim pergi ke rumah sakit untuk mencari kakaknya Sujin yang bekerja di sana. Setelah menemukannya, Jerim ingin mengatakan sesuatu, namun Sujin mendapat telepon mendadak dan menyuruh Jerim mengatakannya di rumah saja. Setelah Sujin pergi, seorang pria bernama Namhoon mendekati Jerim karena tahu Jerim ingin meminjam uang dari kakaknya. Namhoon menawarkan pinjaman dengan satu syarat. Jerim harus memberikan cincin kakaknya kepada Namhoon agar ia bisa mengetahui ukuran jari Sujin, lantaran ia menyukainya. Jerim setuju demi mendapatkan uang. Setelah mendapatkan uang dari Namhoon, Jerim mendatangi pavilion keinginan. Di sana, ia disambut oleh seorang wanita bernama Sinta, pemilik pavilion tersebut. Sinta langsung menanyakan apa yang diinginkan Jerim. Jerim berkata bahwa ia ingin menikahi pria kaya dan dihujani cinta oleh pria tersebut. Sinta lalu memberikan sebuah kertas berisi kriteria pria idaman Jerim dan menyuruhnya untuk selalu membacanya dimanapun dan kapanpun. Keesokan harinya, saat Jerim bersama keluarganya sedang sarapan, tiba-tiba Sujin menanyakan cincinnya yang hilang di kamar mandi. Jerim yang tidak ingin ketahuan segera pergi dengan alasan bersiap-siap berangkat kerja. Di tempat kerja, Jerim ingin membaca catatan tentang pria idamannya. Namun, tiba-tiba kertas itu terbang ke arah pintu masuk Chungdam Heaven. Kertas tersebut terbang ke arah seorang pria yang baru saja masuk. Pria itu ternyata sama persis dengan kriteria pria idaman yang tertulis di kertas tersebut. Tanpa sengaja, Jerim menyentuh perut pria itu yang berotot, membuatnya terpesona. Dari kejauhan, Chamin melihat kejadian itu. Pria itu penasaran dengan tulisan di kertas tersebut dan mengintip isinya. Jerim segera merebut kembali kertas itu, merasa malu dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dalam usahanya, ia tak sengaja menarik kancing baju pria itu. Jerim merasa bersalah, langsung meminta maaf. Untungnya, pria itu memaafkan dan dengan tenang menjahit kancing bajunya di tempat itu juga, membuat Jerim terpesona oleh ketampanannya. Romi kemudian menghampiri mereka, penasaran karena baru pertama kali melihat pria tersebut di Chungdam Heaven. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Dohong. Jerim tak ingin melewatkan kesempatan, segera menawarkan diri untuk mengajak Dohong mengelilingi tempat-tempat di Chungdam Heaven. Terpaksa, Romi menyetujuinya. Chamin mendekati Dohong untuk menanyakan tujuannya datang ke tempat itu. Tak lama kemudian, Jerim datang memohon kepada Chamin
agar ia diizinkan menemani Do-hong berkeliling. Saat Jerim bertanya tentang pekerjaan Do-hong, ia terkejut mendengar bahwa Do-hong adalah seorang sutradara film yang sangat ia sukai. Do-hong berniat menjadi anggota klub, namun ragu karena sulitnya proses pendaftaran. Jerim segera menyetujui niat Do-hong dan bahkan mengundangnya ke pesta penyambutan anggota baru. Jerim kemudian memasuki ruangan Chamin, di mana Dan-a sedang berbincang dengan Chamin. Jerim memohon kepada Chamin untuk memasukkan Do-hong sebagai anggota klub. Namun Chamin menolak, menjelaskan bahwa menjadi anggota klub ini tidak mudah. Dan-a tiba-tiba menanyakan apakah Jerim menyukai Do-hong. Dan jawaban Jerim membuat Chamin merasa sakit hati. Melihat Jerim yang terus memohon, Chamin akhirnya mengalah dan setuju untuk merekrut Do-hong, meskipun ia melakukannya dengan perasaan cemburu yang terselubung. Do-hong mengucapkan terima kasih kepada Chamin atas keanggotaannya, tetapi Chamin mengabaikan ajakan bersalaman Do-hong dan menyuruhnya segera pergi. Jerim mengantarkan Do-hong keluar, sementara Chamin diam-diam mengikutinya. Menyadari hal itu, Chamin membuat alasan bahwa Jerim bau dan tanpa sadar mendorong Jerim. Beruntung, Do-hong menangkapnya dan mereka saling memandang, membuat Chamin kesal. Jerim terpesona oleh pujian Do-hong yang menyebutnya wangi dan menerima permen lollipop dengan senang dari Do-hong yang ia anggap sebagai tanda cinta. Setelah Do-hong pergi, Chamin benar-benar kesal dengan tingkah Jerim dan menyuruhnya mengikat rambutnya yang terurai. Namun ia tak bisa menyembunyikan ketertarikan pada kecantikan Jerim. Kemudian, Chamin membawa Jerim ke ruang lukisan dan memintanya mengganti semua lukisan dengan yang baru. Karena beberapa hari lagi akan ada pesta dan Do-hong akan hadir. Chamin juga memerintahkan Jerim untuk memimpin pesta tersebut, menyerahkan semua tanggung jawab padanya karena cemburu. Beruntung, rekan-rekan kerja Jerim baik hati dan bersemangat membantu. Jerim sangat senang dan sebagai ucapan terima kasih, ia mentraktir mereka makan pizza. Jerim dan rekan kerjanya menyambut seorang pelukis dengan penuh keramahan. Jerim meminta sang pelukis untuk membuat lukisan yang sangat indah dan menjanjikan bayaran yang tinggi. Mendengar tawaran yang menggiurkan itu, sang pelukis langsung menyetujui permintaan Jerim tanpa ragu. Sementara itu, dari kejauhan, Chamin memperhatikan pertemuan tersebut. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk pergi. Dalam perjalanan, Chamin menerima telepon dari Dan-a yang memberitahukan bahwa dia akan datang ke rumahnya malam ini. Namun Chamin dengan tegas menjawab, "Aku tidak akan pulang ke rumah. Aku akan pergi ke tempat yang tidak kau ketahui." Setelah mengatakan itu, dia langsung mematikan teleponnya. Ketika sampai di tempat yang dituju, Chamin melihat sebuah foto seseorang yang sangat mirip dengan Jerim. Dia bergumam, "Pantas saja aku tertarik dengannya, ternyata dia mirip denganmu." Setelah itu, dia meninggalkan tempat tersebut dengan perasaan campur aduk. Di kamar, Jerim marah besar karena permen lollipopnya dimakan oleh Wajin. Kemarahannya tak terbendung, dan dia meluapkannya dengan berteriak-teriak. Di sisi lain, Chamin juga meluapkan amarahnya dengan berlatih Hapkido. Namun, malang bagi pelatihnya, karena Chamin berhalusinasi dan melihat pelatihnya sebagai Do-hong. Dia melawan pelatihnya dengan sungguh-sungguh, hingga membuat pelatih kewalahan. Akhirnya, Chamin memutuskan untuk menyendiri di villa. Ketika Jerim mengetahui bahwa Chamin tidak masuk kerja, dia mengomel sendiri sambil membereskan persiapan untuk pesta. Di villa, Chamin pun ternyata sedang menggerutu tentang kelakuan Jerim. Seolah-olah mereka saling mencerminkan rasa kesal satu sama lain, meskipun berada di tempat yang berbeda. Jerim begitu terpesona ketika Do-hong menggendongnya saat ia sedang mengganti lampu.
Do-hong benar-benar adalah definisi pria sempurna, apalagi ketika ia menggoda Jerim dengan senyumannya yang memikat. Setelahnya, Do-hong meminta Jerim untuk membawakannya minuman. Ketika Jerim hendak mengambil minuman, ia menerima pesan dari sang pelukis yang menyatakan bahwa ia membatalkan pesanan yang diminta Jerim kemarin. Kaget dan kecewa, Jerim merasa pestanya tidak akan romantis tanpa lukisan tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari menuju rumah sang pelukis. Sesampainya di sana, Jerim tidak menemukan pelukis itu di dalam rumahnya. Setelah mencari, akhirnya ia menemukannya di lorong dekat rumahnya. Sang pelukis terkejut dengan kedatangan Jerim, karena tidak menyangka Jerim akan datang langsung ke rumahnya. Ketika melihat Jerim, pelukis itu melarikan diri, namun Jerim mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Setelah aksi kejar-kejaran yang mendebarkan, Jerim berhasil menangkap sang pelukis. Dengan nafas tersenggal, ia mengajak pelukis tersebut untuk bicara di suatu tempat yang tenang. Di sana, pelukis itu mencurahkan isi hatinya. Alasan ia membatalkan pesanan Jerim adalah karena ia merasa sudah tidak bisa melukis seperti dulu lagi. Kini ia bahkan mulai membenci lukisan itu sendiri. Mendengar hal itu, Jerim merasa kasihan. Dengan sabar, ia menasehati sang pelukis agar bisa kembali seperti dulu, menjadi pelukis terbaik yang ia kenal. Malam harinya, di kamar, Jerim memutuskan untuk melukis sendiri sebuah lukisan yang indah untuk dipajang di klubnya. Ia terpaksa melakukannya sendiri karena merasa iba terhadap sang pelukis. Chamin yang sedang tidur tiba-tiba merasa ada yang memperhatikannya. Dengan perasaan was-was, ia membuka matanya dan begitu terkejut melihat Jerim tiba-tiba ada di kamarnya. Tanpa berpikir panjang, Chamin mendekati Jerim dan mencengkram tangannya. Jerim menatap Chamin dengan tajam dan berkata, "Akui perasaanmu jika kau memang menyukaiku." Namun, keesokan harinya, Chamin terbangun dari tidurnya. Ia mengingat kejadian semalam dan menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi belaka. Pesta pun dimulai dengan gemerlap, dipenuhi berbagai macam jenis makanan yang menggugah selera para tamu undangan. Chamin terpukau melihat Jerim yang tampil begitu cantik malam itu, hingga ia tak bisa berkedip. Jerim tersenyum, namun bukan kepada Chamin. Di belakangnya, Do-hong sedang menunggu, dan Jerim pun menghampirinya. Melihat hal itu, hati Chamin terasa perih, merasakan sakit karena diabaikan oleh Jerim. Tak lama kemudian, teman-teman Dan-ah berkenalan dengan Do-hong. Salah satu dari mereka menawarkan pekerjaan kepada Jerim untuk menjadi pembantu di rumahnya, alih-alih mencari pria baik di Chungdam Heaven untuk menjadi suaminya. Jerim menolak dengan tegas, mengatakan bahwa dirinya akan bekerja keras di klub ini. Namun, wanita itu tak menyerah. Dia menyuruh Jerim untuk mengambilkan lagi minuman, memanfaatkan status Jerim sebagai karyawan di situ. Tanpa pilihan lain, Jerim mengiyakannya dan pergi mengambil minuman. Saat Jerim memberikan minuman yang diminta, wanita itu dengan sengaja mengatakan bahwa ia tak suka minuman coklat mint dan melemparnya ke arah Jerim. Tindakan itu membuat Jerim hampir terjatuh, tetapi ia tidak mau jatuh sendiri. Dengan cepat, ia menarik lengan wanita itu, membuat mereka berdua jatuh bersama. Jerim seketika terkejut ketika melihat Do-hong lebih memilih membantu wanita itu dibanding dirinya. Rasa kecewa meresap dalam hatinya saat Do-hong tampak tak peduli dan membiarkannya tergeletak begitu saja. Di tengah kekacauan, wanita itu memaki-maki Jerim dengan kasar. Dilihat oleh semua tamu yang ada di sana. Ketika Do-hong akhirnya hendak membantu Jerim, Chamin yang telah memperhatikan kejadian itu segera datang. Dengan tenang, dia mendekati Jerim dan berkata, "Aku suka mint coklat." Dia mengulurkan tangannya, dan Jerim, meskipun terkejut, menerima uluran tangan tersebut. Mereka berdiri bersama, menciptakan momen yang menghangatkan hati di tengah kegaduhan.
Namun, Dan A yang mendengar pengakuan Chamin kepada Jarim tidak bisa menahan amarahnya. Dengan langkah cepat, dia mendekati Chamin dan menamparnya dengan keras. Seluruh tamu undangan menyaksikan kejadian tersebut, membuat suasana pesta menjadi tegang dan penuh dengan keheningan yang memekakan telinga.